Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nurhaliza dengan NIM 08011182227007. Di sini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 1, yaitu membuat program linked list. Pertama kita buat dulu file header, include IOStream. Untuk membaca fungsi cin, cout, dan endline, kemudian include conio.h, yaitu file header yang berfungsi untuk membaca fungsi get, kemudian using namespace std. Nah, setelah itu kita masuk ke struct. Di sini kita menggunakan struct node, di mana memiliki elemen pertama di sini next dengan tipe data node dan data dengan tipe data string. Lalu kita deklarasikan node head. Kemudian kita masuk ke fungsi program utama. Integer main. Inisial di sini kita buat dulu di bawahnya. Inisial ini merupakan sebuah prosedur void initial, di mana di dalamnya terdapat pendeklarasian head sama dengan null. Setelah itu kita deklarasikan variabel data dengan tipe string, lalu variabel pilihan dengan tipe data char. Kemudian kita masuk ke perulangan do while. Do. Di sini kita menggunakan sistem slash ini untuk menghapus layar output nanti. Kita cetak judulnya menu linked list. Endline sebagai enter. Lalu kita buat menunya di sini. Yang pertama, nomor 1, insert data di depan. Artinya masukkan tambah data di depan. Kemudian yang kedua, sini kita copy saja. Yang kedua, insert data di belakang. Lalu nomor 3, hapus data di depan. Keempat, hapus data di belakang.
Kemudian yang kelima itu tampilkan data. Menu untuk menampilkan data. Dan yang terakhir untuk keluar dari menu. Kita buat nomor 0 keluar. Setelah itu kita buat perintah untuk memasukkan menu, yaitu pilih menu. Pilih menu. Lalu kita baca variabel pilihan. Kemudian kita masuk ke switch case. Switch pilihan. Ingat tadi bahwa pilihan menggunakan tipe data char. Maka case 1 ini harus ditandai tanda petik 1. Case 1, maka dia akan mencetak masukkan data. Kan kita nomor 1 ini insert data, jadi akan memasukkan data di sini. Kemudian sin variabel data. Variabel data tadi tipe data string, artinya bisa huruf ataupun angka. Lalu di sini kita panggil insert d atau tambah depan dengan parameter data break. Nah, kita di sini menggunakan function insert d, jadi kita buat dulu di sini. Kita menggunakan prosedur, maksudnya void insert d. Kan tadi menggunakan string, misalkan parameternya kita menggunakan p, node baru sama dengan new node, maka baru data sama dengan p, akan menyimpan data sama dengan p, menunjuk data sama dengan p, lalu baru akan menunjuk next sama dengan 0. Kemudian setelah itu masuk ke pernyataan kondisi is empty sama dengan 1, maka dia akan memproses head sama dengan baru, di mana head menunjuk next sama dengan 0. Lalu pernyataan else, jika salah maka dia akan memproses baru menunjuk ke next sama dengan head, di mana head sama dengan baru. Nah, di sini kan kita menggunakan is empty ini, berarti kita harus membuat prosedur is empty ini dulu. Misalkan kita buat di atasnya sini is empty integer is empty,
if head sama dengan 0, maka dia akan mengembalikan nilai 1. Namun jika tidak, else, ini return, maka akan mengembalikan nilai 0. Nah, gitu. Sudah, kita kembali ke switch case tadi. Ini sudah switch case pertama. Kita masuk ke switch case yang kedua, yaitu untuk insert data di belakang. Kita copy saja di sini. Kedua, masukkan data, karena kita akan menginsert data tapi di bagian belakang, tetap sin data. Nah, tapi di sini kita menggunakan prosedur insert belakang, jadi insert B. Masih tetap menggunakan data. Break. Jadi kita buat di sini prosedur untuk insert belakang. Void insert B string. Misalkan di sini kita membuat parameternya itu n. Di sini insert B dengan parameternya n, tipe data string, masuk ke dalamnya itu node dengan pointer nilai baru sama dengan new node. Kemudian node kita menggunakan bantuan yang lain, help misalkan, lalu baru akan menunjuk ke data sama dengan n, kemudian baru akan menunjuk ke next. Oke, next sama dengan 0. Masuk ke pernyataan kondisi, is empty, masih menggunakan is empty yang tadi, sama dengan 1, maka dia akan memproses head sama dengan baru, di mana head akan menunjuk ke next sama dengan 0. Lalu jika salah, dia akan masuk ke pernyataan else, help sama dengan head, while, kita masuk ke pernyataan while, selama help menunjuk ke next sama dengan tidak sama dengan 0, maka dia akan memproses help sama dengan help menunjuk ke next. Keluar dari pernyataan while, help menunjuk ke next sama dengan baru. Nah, lalu kita kembali lagi, itu tadi case kedua. Sekarang kita masuk ke case ketiga. Di case ketiga ini yaitu kita untuk menghapus data di depan. Untuk menghapus data berarti tidak perlu lagi memasukkan data kan, jadi langsung saja. Misalkan kita buat di sini hapus depan, berarti hapus D. Kita buat void prosedurnya, kemudian break. Nah, kita buat di atas.
void hapus D, hapus depan maksudnya, maka dia akan masuk ke pernyataan kondisi jika is empty sama dengan 0, maka dia akan masuk ke pernyataan kondisi selanjutnya, head menuju ke next tidak sama dengan 0. Jika benar, dia akan memproses node help sama dengan head, kemudian head sama dengan head next, kemudian delete help. Inilah data yang akan kita hapus. Namun jika salah, maka head sama dengan 0 dan keluar dari pernyataan if itu masuk ke pernyataan else, cout data listnya kosong. Artinya berarti di data list ini sudah kosong dan tidak perlu lagi dihapus, tidak bisa lagi dihapus karena sudah kosong. Sudah. Kita ke case berikutnya, case 4. Sama seperti case 3 tadi, ini kan untuk menghapus. Bedanya ini untuk menghapus depan, belakang. Tadi kan depan, ini belakang. Berarti hapus B, belakang. Kita buat prosedurnya sama seperti hapus D tadi. Void hapus B sebenarnya hampir mirip seperti ini. Kita ketik lagi is empty sama dengan 0, maka dia akan masuk ke if head menuju ke next tidak sama dengan 0, maka node pointer help sama dengan head while, nah di sini ada while bedanya, while help menunjuk ke next, menunjuk lagi ke next itu tidak sama dengan 0. Jadi help next tidak sama dengan 0, maka dia akan memproses help sama dengan help maka help sama dengan help menunjuk ke next. Keluar dari pernyataan while, help menunjuk ke next sama dengan 0. Maka dia akan menghapus delete help next. Nah, kemudian masuk ke pernyataan else, head sama dengan 0. Keluar dari pernyataan if ke pernyataan else yang di luar, yaitu cout
data list kosong. Artinya datanya sudah kosong dan tidak bisa dihapus. Sudah kosong, tidak perlu dihapus lagi. Sudah. Setelah itu tadi case yang keempat, kita masuk ke case kelima. Case kelima yaitu untuk Case kelima yaitu untuk menampilkan data, tampilkan data. Berarti case 5 kita cetak kalimat isi data list terbaru, yaitu .2. Nah, kita buat prosedur lain, yaitu prosedur yang berfungsi untuk menampilkan datanya. Kita buat di sini di atasnya. Untuk menampilkan berarti void tampil not, kita menggunakan help lagi sama dengan head, kemudian masuk ke pernyataan kondisi if is empty. Sama dengan 0, maka dia akan memproses while help tidak sama dengan 0. Masuk ke pernyataan while cout help data. Ini untuk datanya yang nanti akan kita tampilkan. Kemudian supaya tidak bingung, nanti kita berikan spasi. Jadi antara satu data dengan data yang lain akan terpisahkan oleh spasi. Lalu help sama dengan help menunjuk ke next. Setelah itu ke pernyataan else cout sama seperti tadi, data list kosong, berarti tidak ada lagi data yang bisa ditampilkan. Begitu. Sudah. Selanjutnya untuk menu keluar, di sini kita menggunakan case 0 apabila kita ingin keluar dari menu. Maka cout kalimat keluar. Kemudian agar tampilan outputnya nanti tidak langsung terganti, kita menggunakan gauge ini, fungsi gauge untuk menahan untuk menahan layar outputnya. Ini tadi kan do while, ini do-nya while maka seluruh proses do ini akan dijalankan. Seluruh proses do ini akan dijalankan ketika while pilihan tidak sama dengan 0. Karena jika pilihannya sama dengan 0, berarti kan dia keluar dari program. Dah.
Jadi dari sini berikut ini kita lihat dulu, mungkin ada yang kurang tanda semikolon setiap baris, tidak lupa. Oh ya, di sini type def harus tanda semikolon. Baiklah, coba kita running program ini. Tunggu beberapa saat hingga outputnya keluar. Nah, di sini ada, oh ya, 0, typo. Sini juga node, O-nya kecil, kurang teliti ya. Terus di sini harusnya tanda semikolon. Kita cek lagi. Nah, berikut menunya, menu link list, insert data di depan, insert data di belakang, hapus data di depan, hapus data di belakang, tampilkan data, keluar, dan pilih menu. Di sini kita pilih menu, misalkan kita insert data dulu, insert data depan, masukkan datanya. Di sini tadi kan kita menggunakan tipe data string, artinya bisa huruf dan angka. Jadi misalkan kita masukkan key 12, lalu kita insert lagi, masukkan data W23, kita insert di depan lagi, masukkan E34, kemudian satu lagi misalkan R45. Kemudian kita tampilkan datanya 5. Nah, beginilah datanya. Tadi yang awalnya key 12, dia nambah ke depan W23, nambah ke depan lagi E34, nambah ke depan lagi R45. Kemudian bagaimana kalau kita mau menghapusnya? Menghapus di depan misalkan. Kita menghapusnya dari depan. 3. Kita hapus sekali. Kita tampilkan. Nah, terhapus data yang di depan tadi, yang R45 terhapus jadi langsung E34. Jadi ada 3 data. Coba kita hapus lagi. Hapus data depan 3. Kita tampilkan, jadi tinggal 2 datanya. Yang E34 tadi hilang di depan sini kan. Kemudian coba kita hapus lagi 3. Kita tampilkan. Nah, tinggal key 12. Yang W23 di depannya tadi hilang. Kita hapus lagi. Kita tampilkan lagi. Nah, inilah data list sudah kosong karena yang key 12 tadi sudah terhapus, jadi data listnya kosong. Kemudian misalkan kita insert lagi, yang tadi kan kita insert depan, coba kita insert belakang kali ini. Misalkan insert belakang itu 2, masukkan datanya sama seperti tadi saja, key 12, kemudian tampilkan. Nah, itu. Terus W23, E34, R45. Kita tampilkan. Nah,
datanya menambahnya ke arah belakang. Jadi tadi yang pertama Q12, yang kedua W23, ketiga E34, yang keempat tadi R45. Jadi dia nambahnya selalu ke belakang. Lalu coba kita hapus datanya dari belakang. Yang nomor 4 ini kita hapus, pilih menu 4. Kemudian kita tampilkan. Nah, data yang di belakang sini tadi, yang paling belakang, yaitu yang R45, terhapus. Jadi dia terhapusnya dari belakang. Kebalikan dari yang hapus data depan tadi. Coba kita hapus lagi. Kita tampilkan. Nah, terhapus yang E34. Kita hapus lagi 4. Kita tampilkan lagi. Terhapus yang W23. Kemudian kita hapus lagi. Kita tampilkan lagi. Nah, data list kosong. Karena keempat data tadi sudah kita hapus semua. Lalu, bagaimana jika kita ingin keluar dari menu linked list ini? Kita tinggal pilih menunya 0, enter, dan keluar. Beginilah. Program pun selesai. Baiklah, terima kasih. Sekian video dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.